Namaskar. 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 Iya, baru masuk suaranya. Jangan di-mute ya. Jangan di-mute, sayang. Suaranya enggak masuk. Sebentar, kalau Miss Yugi sedang menjelaskan, kalau kalian ingin mute, boleh. Ini siapa masuk ini? Oh, Tanaya. Tanaya baru masuk. Kalian bisa dengar suara Miss? Bisa. Kurang keras atau kecil? Lebih mantap, lebih Udah wow. keras. Sudah keras, oke. Ya. Oke. Selamat pagi ya anak-anak semua yang sudah masuk di room kelas PPKN bersama Miss Yogi ya. Jadi kelas 6 untuk mata pelajaran PPKN Miss Yogi yang pegang ya. Nah, untuk hari ini kita akan memulai tema yang baru. Karena kalian sudah selesai PTS untuk tema 1 dan 2, kita akan masuk ke tema yang ketiga ya. Jadi sebelum memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama ya. Siapa ketua kelasnya di sini? Ada? Raja, Miss. Raja, nggak hadir ya? Wakil ketua kelasnya ada? Oma nggak ada. Abang nggak ada. Atau siapa yang mau mimpin? Ada siapa yang mau bantu Miss mimpin? Mimpin doa. Oh, Rasya. Oke, Rasya. Come on. Berdoa sebelum belajar ya. Please sit down properly, students. Attention, friend. Before we study, let's pray together. Pray start. Dear God, please bless myself, my teacher, and my friend, so we will understand the lesson that we will get today. Dear God. Dear God. Thank you, Rasya. Namaskar. Oke. Sebelum Miss Yogi memulai materi, Miss Yogi ingin menyampaikan beberapa hal ya. Nah, kemarin Miss Yogi sudah info wali kelas kalian mengenai video pembelajaran yang sempat Miss Yogi share. Apa sudah ada yang menonton? Nggak ada, Miss. Belum ada? Saya lupa. Lupa. Oke. Buku-buku matematika. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang kalian sudah siapkan alat tulis, buku catatan, kemudian atau buku latihan, dan buku Bupena 6A. Sudah disiapkan ya? Sudah. Oke, sekarang selama Miss Yogi menjelaskan, silahkan disimak dengan baik, karena ini materinya ada tambahan ya, tambahan sedikit. Tema 3 ini kita masih membahas tentang hak dan kewajiban. Namun, di kelas 6 ini, kalian akan mempelajari bagaimana menggunakan hak yang bertanggung jawab dan kewajiban yang bertanggung jawab. Ya, jadi hari ini kita bahas dulu tentang hak yang bertanggung jawab, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi hak itu seperti apa. Ya, jadi kalian bisa menikmati hak itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi kalau di antara kalian masih ada yang belum menyimak videonya, sekarang siapkan buku penanya, buka dulu untuk tema 3. Tema 3 itu, sebentar saya. Tema 3 ada di halaman 153. Halaman 153. Sudah? Nah, Miss Yogi mau share screen ya. Miss Yogi mau share screen video yang belum sempat kalian tonton. Ya. Halaman berapa, Miss? 153. Oh.
macam-macam hak yang bisa kalian peroleh di lingkungan rumah, sekolah, dan juga masyarakat. Nah, Miss Yogi ajak kalian untuk mengingat kembali ya, hak apa saja yang kalian bisa nikmati atau kalian peroleh di lingkungan-lingkungan tersebut. Oke? Nah, kita akan bahas di 3 lingkungan ya, seperti yang sudah kalian peroleh di kelas 4 dan 5. Macam-macam hak itu ada banyak ya. Miss Yogi ajak kalian untuk mengingat dulu hak-hak apa saja yang bisa kalian peroleh. Sebentar kita akan bahas tentang faktor yang mempengaruhi ya. Pertama, yaitu lingkungan rumah ya. Seperti apa ya? Oleh makanan yang bergizi. Nah, Oke. itu kalian Ini ya, yang pertama memperoleh makanan yang bergizi. Itu coba disimak di bukunya juga, Miss Yogi juga tampilkan di slide. Kalian simak juga di buku. Yang dalam tabel ya, yang dalam tabel itu hak di rumah. Ya. Kemudian yang kedua, dapatkan dari orang tua ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, memperoleh kasih sayang, baik dari orang tua kalian, saudara kalian, maupun anggota keluarga yang lain ya. Dan yang ketiga, yaitu nyaman saat belajar di rumah ya, tanpa ada gangguan ataupun juga rasa takut ya. Selain itu ada beberapa hak lain yang bisa kalian peroleh di rumah. oke, di rumah selain itu apa saja hak yang bisa kalian peroleh? Ada yang masih ingat? Di rumah, kalian di rumah sekarang, ayo. Menggunakan fasilitas. Iya, menggunakan fasilitas rumah. Ya, seperti sekarang ya. Kalian menggunakan TV mungkin, atau menggunakan WiFi di rumah, kemudian menggunakan komputer di rumah. Nah, itu hak kalian sebagai seorang anak juga ya. Ya, Miss Yogi hanya sajikan 3 saja. Oke, kita lanjut ke lingkungan Oke, sekolah ya. next kita ke lingkungan sekolah ya. Di lingkungan sekolah, kalian sebagai siswa juga memiliki beberapa hak ya. Nah, beberapa di antaranya yang paling utama yaitu kalian memperoleh pengajaran dari guru ya, atau mendapat ilmu pengetahuan dari guru. Kemudian yang kedua, kalian juga berhak menikmati waktu bermain saat jam istirahat ya anak-anak ya. Itu hak kalian sebagai seorang siswa. Dan juga ketika kalian belajar di kelas, kalian berhak mendapatkan suasana belajar yang nyaman saat di sekolah ya. Jadi tanpa ada gangguan ya ketika kalian belajar. Nah, itu tadi hak di sekolah. Jadi hak kalian memperoleh pengajaran seperti sekarang ya, kalian sekolah daring. Jadi kalian berhak mendapatkan ilmu dari Miss dan Mister. Kemudian ketika kalian nanti tatap muka kembali seperti biasa, kalian diberikan waktu untuk bermain atau beristirahat, mendapatkan lingkungan yang nyaman untuk belajar. Ya, itu salah satu haknya. Selain itu apa lagi haknya? Ada yang masih ingat? Membaca buku di perpustakaan ya, membaca buku di perpustakaan. Kemudian menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Itu hak-hak kalian ya. Silakan diingat lagi ya. Ini udah pelajaran kelas 4 dan kelas 5 loh. Oke, next kita ke lingkungan yang terakhir ya, yaitu lingkungan masyarakat ya. Seperti apa hak-hak yang bisa kalian peroleh? Kalian memiliki hak sebagai warga masyarakat ya. Nah, beberapa haknya yang Miss maksud adalah yang pertama, bermain di lingkungan yang bersih dan juga sehat ya. Nah, itu hak kalian di lingkungan masyarakat ya. Kalian bisa bermain di lingkungan yang bersih dan juga bebas dari penyakit ya. Hak mendapatkan suasana atau lingkungan yang bersih dan tidak membahayakan kesehatan kalian ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua,
Sebagai seorang anak juga kalian berhak untuk ikut serta dalam kerja bakti yang tentu saja sesuai dengan kemampuan kalian ya anak-anak ya. Dan yang ketiga, yakni memperoleh rasa aman saat bermain atau melakukan kegiatan aktivitas di lingkungan masyarakat ya. Paham ya anak-anak ya? Itu tadi beberapa contoh saja. Misalnya mengingatkan kalian kembali. Nah, itu ya. Selain itu juga, hak yang bisa kalian peroleh di lingkungan masyarakat adalah menggunakan fasilitas umum seperti halte bus, bus kota, kemudian telepon umum, pasar, taman kota, dan lain sebagainya. Ya, itu hak-hak kalian. Tentang hak-hak yang tahu contoh-contohnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang faktor yang mempengaruhi hak. Ya, coba dilihat di buku Bu Pena paling bawah ya, halaman 153 itu ada tabel. Di sana ada faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Ya, jadi ini tambahannya ya anak-anak ya. Selanjutnya, kalian mempengaruhi penggunaan hak ya. Nah, sekarang Oke diperhatikan ya. anak-anak, sekarang Miss akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Nah, sebelum kalian menyimak penjelasan dari Miss, silakan ambil buku pulpena kalian menjelaskan kepada kalian ya. Kita ambil dari lingkungan rumah dulu. Oke, lingkungan rumah ya. Di sana ada faktor kemampuan ekonomi, kemudian ada aktivitas orang tua, dan aktivitas lain di rumah. Di sana disajikan ada 3 faktor. Sekarang Miss Yugi akan jelaskan contoh ya, 1 faktor saja dulu. Ya, misal ya, sekarang hak di rumah. Yang pertama, kita akan bahas lingkungan rumah ya. Nah, lingkungan rumah, haknya. Haknya, yakni apa misalnya? Memperoleh makanan yang bergizi, itu misalnya ya, yang tadi sudah kita bahas. Yang bergizi. Oke, nah salah satu hak yang bisa kalian peroleh di rumah yaitu memperoleh makanan yang bergizi. Lalu untuk hak ini kira-kira faktor apa ya yang mempengaruhi? Ayo, faktor yang mana kira-kira? Faktor apa yang mempengaruhi kalian bisa memperoleh makanan yang bergizi di rumah? Kira-kira karena faktor apa kalian bisa menikmati hak ini di rumah? Ayo, apakah dengan kemampuan ekonomi keluarga? Apakah aktivitas orang tua atau aktivitas lain di rumah? Yang mana? Boleh lebih dari 1. Siapa yang mau jawab? Ayo, silakan langsung dijawab. Kemampuan ekonomi keluarga kayaknya Miss. Oke, good job. Gung Dika, good ya. Faktor kemampuan ekonomi keluarga. Lagi yang lain? Selain itu? Tidak ada? Oke, silakan disimak ya. Ayo, coba dilihat dalam tabel khusus untuk lingkungan rumah. Yang pertama ada kemampuan ekonomi keluarga, yang kedua aktivitas. Kemampuan ekonomi keluarga merupakan faktor penting untuk penyediaan makanan di rumah. Ya, jadi ketika kalian berada di keluarga yang memiliki ekonomi menengah ke atas, kemungkinan makanan yang bergizi itu akan selalu tersedia di rumah ya. Dan seperti yang sudah kalian ketahui juga, apabila kategori keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi rendah ya, di bawah menengah ya anak-anak ya, kurang istilahnya, itu akan susah untuk memperoleh makanan yang bergizi. Ya, bisa dipahami ya, jika orang tua kalian mampu atau kemampuan ekonomi keluarganya baik atau tinggi, kalian tentu saja akan terjamin mendapatkan makanan yang bergizi. Namun, apabila kemampuan ekonomi kalian termasuk kategori kurang, jadi akan sulit untuk memenuhi makanan yang bergizi. Jadi, mungkin setiap hari kalian bisa makan, cuman belum tentu yang bergizi seimbang.
Ya, bisa dipahami anak-anak ya. Jadi itu faktor yang mempengaruhi hak memperoleh makanan yang bergizi. Jadi ini yang ambil andil ya. Jadi faktor ini yang ambil andil. Apakah nanti kalian bisa mendapatkan hak ini atau tidak? Jadi Ya? faktor ini sangat mempengaruhi pemerolehan hak, yaitu memperoleh makanan yang bergizi. Ya anak-anak ya, jadi kalian harus patut bersyukur apabila di rumah telah disediakan makanan yang bergizi seimbang. Ya, paham ya? Lalu yang kedua, faktor apa ya kira-kira? Ayo, faktor apa yang kedua? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Aktivitas orang tua di rumah. Iya, aktivitas orang Ya, tua di yakni rumah. aktivitas Good, ya. orang tua. Aktivitas orang tua. Seperti apa aktivitasnya anak-anak? Jadi makanan yang kalian nikmati di rumah, yaitu yang bergizi ya, tentu saja merupakan usaha dari orang tua kalian untuk menyediakan makanan tersebut. Baik dengan cara memasaknya, kemudian atau membeli di luar dan menghidangkannya untuk kalian. Yang tentu saja sudah dipilih dan ditentukan higienis atau tidaknya. Ya anak-anak ya, jadi aktivitas orang tua itu sangat mempengaruhi pemerolehan makanan yang bergizi untuk kalian di rumah, ya. Oke, kalau itu contoh yang pertama, kira-kira bisa dipahami atau tidak? Bisa dipahami? Bisa, Mi. Bisa, oke. Bisa Miss Yogi lanjut? Oke. Itu ya anak-anak ya, kira-kira ya, dituliskan. Silakan diperhatikan ya. Nah, ini contoh Nah, berikutnya jadi ya. salah satu contoh haknya yaitu belajar dengan nyaman. Ini di lingkungan sekolah ya. Belajar dengan nyaman di sekolah. Nah, itu misalnya ya contoh hak yang bisa kalian peroleh di lingkungan sekolah. Lalu faktornya apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi kira-kira jika kalian ingin belajar dengan nyaman di sekolah. Nah, Oke, sekarang dilihat tabel yang di bawah ya. Di buku penanya khusus untuk lingkungan sekolah. Ada 3 faktor yang disajikan. Yang pertama ada waktu belajar, waktu bermain, dan juga aktivitas lain di sekolah. Kira-kira yang mana jawabannya? Faktor apa kira-kira yang mempengaruhi? Waktu belajar? Oke, coba kita simak dulu ya. Nah, coba diperhatikan pada tabel paling bawah ya, khusus untuk lingkungan sekolah. Yang pertama ada waktu belajar. Yang kedua waktu bermain lain di sekolah ya. Aktivitas lain di sekolah itu seperti apa ya, Miss? Maksudnya, oke, 1. Kalian bisa melaksanakan apa? Melaksanakan piket kelas. Nah, melaksanakan piket kelas. Kira-kira bisa membuat nyaman nggak sih? Iya, dengan kalian melaksanakan piket kelas dengan baik, otomatis suasana atau ruang kelas kalian bersih, otomatis kalian bisa belajar dengan nyaman. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Benar. Benar, oke. Jadi, nggak salah ya, wali kelas kalian meminta kalian untuk melaksanakan piket kelas sebelum kalian pulang sekolah. Masih ingat nggak dulu? Setelah Miss Yogi ngajar, kalian pasti piket itu di kelas. Ya, itu untuk apa? Agar esok hari kalian masih bisa belajar dengan nyaman di sekolah. Ya, jadi kalian tidak lari-larian ke sekolah, saya mau piket. Padahal kalian sudah piket kemarinnya. Jadi keesokan harinya kalian tinggal kontrol kelas saja bagi yang piket kelas, ya. Ini ya, ini termasuk juga. Ini aktivitas lain di sekolah maksudnya itu ya. Yang kedua, kira-kira apa ya yang kedua? Mengikuti Upacara bendera. proses pembelajaran
dengan baik. Nah, ini bisa masuk ke waktu belajar ya, anak-anak ya. Yang poin 2 itu bisa masuk ke waktu belajar ya. Jadi ada 2 faktornya, aktivitas lain di sekolah dan juga waktu belajar. Jadi, waktu belajar itu mengikuti proses pembelajaran dengan baik atau dengan tertib, tidak buat gaduh ya. Jadi kalian bisa belajar dengan nyaman ya. Paham ya? Juga berperan lain di sekolah ya. Paham ya anak-anak ya? Oke anak-anak, next ya, kita ke lingkungan yang terakhir yaitu lingkungan masyarakat. Nah, ini contoh yang di lingkungan masyarakat sekarang. Kita cari tahu kira-kira faktor apa yang mempengaruhi. Silakan disimak dulu haknya. Yang sudah Miss Yogi jelaskan tadi ya, yaitu bermain. Misal ya, contoh di haknya. lingkungan Bermain di lingkungan yang bersih. Nah, ini ya. Kalian disajikan hak bermain di lingkungan yang bersih. Dari hak ini, kalian menentukan kira-kira faktor yang mana yang mempengaruhi atau faktor mana sekiranya yang dapat menentukan apakah kalian dapat bermain di lingkungan yang bersih atau tidak. Yang mana? Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan masyarakat. Ya, nomor 1 ya, faktor yang pertama ya, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Good ya, Gung Dika ya. Ini salah satu contoh kalian, tabel paling bawah. 1, 2, menjaga apa? Kebersihan. Ya, itu dia ya. Ini ya. Jika semua anggota masyarakat menjaga kebersihan, kalian akan memperoleh hak bermain di lingkungan yang bersih. Namun, jika masyarakat tidak sadar akan adanya kebersihan, otomatis kalian tidak bisa menikmati lingkungan yang bersih. Nah, otomatis ini merupakan faktor penentu. Apakah kalian bisa mendapatkan hak ini atau tidak? Ya, itu contohnya ya anak-anak ya. Nah, sudah bisa dipahami? Sudah 3 Miss Yogi kasih contoh tentang menentukan faktor. Jadi yang pertama, kalian harus tentukan dulu ya, haknya itu hak di mana. Kemudian baru bisa kalian menentukan faktornya. Ya? Paham ya? Oke, sekarang kita ke topik menggunakan hak yang bertanggung jawab. Jadi tadi kalian sudah mengetahui hak apa saja, kemudian faktornya. Sekarang dalam menggunakan hak itu kan harus bertanggung jawab ya. Karena untuk apa? Untuk agar orang lain juga dapat menikmati hak mereka, alias kita tidak mengganggu hak orang lain. Ya, itu ya. Lalu seperti apa? Dan bagaimana cara menggunakan hak agar dikatakan bertanggung jawab? Tidak semena-mena atau tidak hanya menggunakan hak saja. Oh, saya nggak peduli sama orang lain. Saya hanya mau menggunakan hak saya saja. Tanpa kalian sadari, bisa saja kalian mengganggu hak orang lain. Ya, ayo silakan sekarang dibuka buku penanya halaman 161. Ya, halaman 161. Dan juga masyarakat. Nah, berikut juga kalian sudah mengetahui faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi pemerolehan hak-hak kalian 61. Ya, silakan dibuka dulu halaman 161. Kemudian kalian akan melihat halaman seperti yang Miss Yogi tampilkan dalam video. Kita akan membahas tentang penggunaan hak yang bertanggung jawab. Jadi tidak hanya kewajiban saja yang kalian laksanakan dengan tanggung jawab, namun ketika kalian menikmati hak, kalian juga harus menikmati dengan tanggung jawab. Agar apa? Ayo diingat, agar apa? Kenapa Miss kita harus melaksanakan hak atau menikmati hak dengan bertanggung jawab?
Ya tentu saja agar kalian tidak mengganggu hak orang lain. Ketika kalian menikmati hak diri sendiri, tentu kalian harus menjaga agar orang lain tetap mendapatkan hak mereka, ya. Itu oke, kita bahas di lingkungan yang pertama. Oke, kita bahas ya untuk lingkungan yang pertama. Kalian bisa sambil garis bawahi juga ya, yang mau stabilo juga boleh. Ya, silakan digaris bawahi. Kita akan bahas yang pertama, yaitu bermain dengan nyaman, lalu merapikan mainan selesai bermain. Ya, jadi haknya kalian adalah bermain dengan nyaman. Lalu yang bertanggung jawabnya yang mana? Merapikan mainan selesai bermain. Jadi orang lain tidak tersandung mainan kalian ataupun juga tidak merusak kebersihan rumah. Ya, itu ya. Kemudian yang kedua, menonton film kesukaan di televisi. Itu salah satu hak kalian di rumah. Namun dengan bertanggung jawabnya yang seperti apa? Ya dengan memperhatikan jarak yang benar dan tidak sampai larut malam. Itu dia. Itu untuk hak yang bertanggung jawab itu pasti ada manfaatnya ya, agar mata kalian tidak rusak, kemudian tidak bangun kesiangan. Ya, itu dia ya. Kemudian yang terakhir, makan makanan sehat dan bergizi ya, seperti yang tadi sudah kalian ketahui, itu salah satu hak kalian di rumah. Lalu, yang bertanggung jawabnya yang seperti apa? Ya, mencuci piring kotor yang sudah kalian gunakan setelah makan. Itu yang mencerminkan tanggung jawab ya. Karena apa, Miss? Buat apa sih saya harus cuci makanan piring saya sendiri? Ya, agar rumah kalian tidak berantakan, kemudian tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap, dan ketika kalian mau makan lagi, piring kalian sudah dalam keadaan bersih, tinggal makan aja lagi, ya. Itu ya kalau di lingkungan rumah ya. Kemudian next untuk lingkungan sekolah. Diperhatikan ya bukunya kalian ya. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Yang pertama, mendapat pengajaran. Itu hak kalian. Seperti sekarang ya, Miss Yogi mengajar kalian, itu hak kalian. Miss Yogi memenuhi hak kalian. Tapi bagaimana dengan kalian? Bertanggung jawabnya seperti apa? Ya mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Agar nanti kalian bisa memahami, tidak bingung, ya, atau kalian bisa bertanya. Itu dia, ya. Kemudian yang kedua, kalau sekolah seperti biasa ya, kalian berhak membaca buku di perpustakaan. Yang bertanggung jawabnya yang bagaimana? Dengan fokus dan tidak membuat kegaduhan. Itu manfaatnya agar teman kalian yang membaca buku tidak terganggu ya. Jadi tidak terganggu hak mereka juga. Lalu yang nomor 3, bermain saat jam istirahat. Itu hak kalian ya. Pasti kalian sudah menggunakan hak itu jika berada di sekolah. Namun yang bertanggung jawabnya seperti apa? Tidak menimbulkan kegaduhan alias tidak mengganggu satu sama lain. Agar apa? Agar situasi sekolah tetap kondusif, tetap aman. Ya, itu contoh jika kalian menggunakan hak yang bertanggung jawab serta manfaatnya. Lalu bagaimana dengan lingkungan masyarakat? Ayo coba dibuka dulu halaman 162. Di halaman 162 itu ada 3 ya. Yang pertama, bermain di taman itu hak kalian. Ya, namun tanpa menginjak rumput atau tanaman yang ada di sana. Ya, tanaman yang memang untuk perhiasan taman. Ya, kalau memang rumput-rumput liar enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya kalian injak ya. Jadi, yang kedua, diperbolehkan ikut kerja bakti. Jadi tanggung jawabnya apa? Ya, mengikuti dengan kemampuan kalian. Kalau kalian hanya bisa memungut sampah, kenapa harus mengambil pekerjaan mencangkul gitu misal ya. Jadi ambillah pekerjaan sesuai dengan kemampuan kalian ya, agar apa yang kalian kerjakan dapat kalian selesaikan dengan baik. Ya, tidak setengah-setengah.
Kemudian yang ketiga, bermain sepeda. Boleh nggak Miss saya main sepeda di luar rumah? Boleh, tapi tidak di jalan raya, ya. Kecuali, Miss Yogi himbau ya, kecuali kalau di jalan raya itu bisa atau sudah disediakan jalur-jalur untuk pengendara sepeda gayung, itu baru boleh. Dengan helmnya, kemudian dengan pengaman-pengaman yang lain. Ya, itu harus kalian ingat. Kalau ingin bersepeda di jalan raya, ya harus ada jalur untuk sepeda gayung. Jangan baru kalian, saya mau goes, terserah saya, itu hak saya. Iya, tapi kalian bisa mengganggu kenyamanan atau keamanan di lingkungan masyarakat. Ya, jangan sampai kalian bersepeda gayung, kalian nabrak orang jalan kaki. Jangan sampai ya. Jadi, silakan gunakan hak yang bertanggung jawab agar tidak merugikan orang lain. Ya, paham kira-kira? Paham. Paham ya? Oke. Itu untuk hari ini ya. Jadi ini videonya sudah Miss Yogi jelaskan tadi. Oke, I will stop share screen. Nah, waktu kita kurang lebih 1 menit lagi, ya. Tapi durasi belajar kalian belum selesai, ya. Waktu kalian 1 menit lagi. Nanti apabila Zoom-nya mati atau blek gitu dia mati, silakan masuk lagi, ya, di link ID dan password yang sama. Miss Yogi tunggu, ya. Kalau misalnya tiba-tiba mati Zoom-nya, masuk aja lagi, ya. Miss Yogi tunggu ya. Nah, sudah ya, itu diingat. Nanti kalau Zoom-nya mati, langsung masuk lagi. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, silakan di unmute dulu semua. Miss Yogi mau kita tanya jawab dulu. Silakan di unmute dulu semua. Unmute dulu, unmute. Ya, silakan di unmute dulu. Unmute dulu. Ada yang nggak bisa unmute? Halo, Cening dan Bayu. Jadi 1 ya itu ya akunnya. Raja, Devira, Dede, Devira mungkin sama Sevira jadi 1 ya. Dede, Tanaya, siapa ini lagi? Arta, Pablo, Patricio. Ayo di start dulu videonya, Miss Yogi mau lihat siswanya, Miss. Ya, Sevira, Devira jadi 1 ya. Unmute Sevi, Devi. Start your video, please. Ya, Cening dan Bayu jadi 1.